Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai kimia unsur golongan 1B. Nah, apa itu kimia unsur golongan 1B? Golongan 1B ini biasa disebut golongan transisi. Kenapa demikian? Karena golongan unsur golongan ini itu memiliki biloks lebih dari satu. Hal ini disebabkan karena mudahnya unsur-unsur pada golongan 1B ini untuk melepaskan elektron valensinya. Untuk pembahasan kali ini, fokus bahasan kita adalah mengenai unsur Cu atau tembaga, unsur Ag atau perak, dan unsur Au atau emas. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai konfigurasi elektronnya. Nah, konfigurasi elektron dari tembaga, perak, dan emas ini bisa dilihat pada layar bahwa tembaga itu memiliki konfigurasi elektron AR 3D10 4S1. Kemudian perak itu memiliki konfigurasi elektron KR 4D10 5S1. Kemudian emas memiliki konfigurasi elektron yaitu Xe 4F14 5D10 dan 6S1. Selanjutnya kita masuk ke sifat fisika dan sifat kimia dari tembaga, perak, dan emas. Nah, dapat dilihat pada layar bahwa sifat fisika dan kimianya yaitu mulai dari massa atom. Tembaga memiliki nilai yaitu 63,546 gram per mol, kemudian perak 107,87 gram per mol, dan emas memiliki massa atom 196,967 gram per mol. Ya, adapun nomor atomnya itu untuk tembaga 29, perak 49, dan emas 79. Adapun keelektronegativitasannya yaitu untuk tembaga dan perak itu sama yaitu 1,9, namun emas memiliki keelektronegatifan 2,4. Kemudian energi ionisasi. Energi ionisasi dapat dilihat akan terus meningkat dari tembaga, perak ke emas. Kemudian wujud dari tembaga, perak, dan emas ini yaitu padat semua. Kemudian biloks dari tembaga, perak, dan emas itu memiliki banyak biloks. Hal inilah yang membuat unsur golongan 1B atau golongan transisi ini menjadi spesial karena biloksnya itu bisa banyak atau lebih dari satu. Yang pertama itu ada tembaga. Tembaga memiliki biloks yaitu plus 1, plus 2, plus 3, dan plus 4. Untuk perak itu ada plus 1, plus 2, dan plus 3. Kemudian emas memiliki biloks yang sangat banyak yaitu plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, min 1, dan min 2. Kemudian tembaga, perak, dan emas ini mereka bersifat korosif atau mudah terkorosi atau mudah bereaksi dengan saat ada di udara atau di air. Selanjutnya kita bahas kelimpahan. Kelimpahan dari ketiga unsur ini yaitu untuk unsur Cu itu memiliki 0,0068% di alam. Untuk unsur Ag memiliki kelimpahan 7,9 kali 10 pangkat minus 4% di alam. Kemudian untuk Cu sendiri memiliki 3,1 kali 10 pangkat min 7% di alam. Itulah kenapa Cu ini termasuk ke dalam logam mulia. Ketiganya ini merupakan logam mulia atau logam-logam yang biasa digunakan sebagai alat tukar ataupun perhiasan dan banyak kegunaan lainnya karena memang keberadaan mereka sangatlah sedikit di alam. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan. Yang pertama yaitu pembuatan Cu. Cu ini diperoleh dari CuFeS2, yang mana tahapannya itu ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu pengapungan atau flotasi. Proses ini yaitu saat suatu tembaga itu dihancurkan, si CuFeS2 ini dihancurkan dan dimasukkan ke dalam larutan minyak dan air. Selanjutnya tembaga
akan diselimuti atau diselimuti oleh minyak yang kemudian akan tertinggal, sedangkan sisa-sisa senyawa lain yang bukan tembaga itu akan larut dalam air dan terbawa oleh air. Nah, kemudian tembaga yang sudah diselimuti atau diselimuti oleh minyak ini tadi akan mengapung dan sisa-sisanya akan berada di bawah atau mengendap. Nah, hasil apungan ini akan masuk ke tahap kedua, yaitu pemanggangan. Nah, pemanggangan ini dilakukan untuk memperoleh hasil reaksi seperti pada di layar. Kemudian setelah itu masuk ke tahap peleburan dan pengubahan. Peleburan dan pengubahan. Nah, setelah masuk ke tahap peleburan dan pengubahan, masuk lagi ke tahap elektrolisis. Di tahap ini akan diperoleh CU yang murni dengan kemurnian 98,99%. Kemudian pembuatan AG. AG ini diperoleh dari reduksi AgE2S yang dilarutkan dengan NaCN dengan reaksinya seperti tertera pada layar. Kemudian pembuatan emas atau AU. Baiklah, selanjutnya proses pembuatan emas atau AU. Nah, pembuatan AU ini dilakukan dengan dua tahapan, yaitu proses almagamis dan proses sianidasi. Nah, proses almagamis ini dilakukan yaitu saat logam emas itu diselimuti oleh air raksa untuk memisahkannya dari senyawa-senyawa lain dan membentuk almaga AuCu, AuAg. Nah, selanjutnya setelah itu hasil dari almagamis ini masuk ke proses sianidasi, yang mana proses sianidasi ini yaitu proses untuk mengekstrak si emas ini dengan menggunakan ion sianida. Dari tahapan ini akan diperoleh emas murni. Baiklah, kita masuk ke manfaat dari logam Cu, Ag, dan Au ini. Tiga logam ini bisa digunakan dalam industri, kesehatan, kehidupan sehari-hari. Untuk logam Cu biasa digunakan dalam kehidupan industri sebagai bahan bangunan, bahan perabotan, dan sebagainya. Kemudian untuk kesehatan logam Cu ini bisa menjadi pensupport sistem imun, menjadi penguat gigi, dan banyak kegunaan lainnya. Kemudian di kehidupan sehari-hari, Cu ini bisa menjadi sebagai pembasmi hama dan sebagai perhiasan. Kemudian untuk Ag ini biasa digunakan dalam bidang industri untuk pembuatan baterai dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian dalam kesehatan, Ag ini biasa digunakan sebagai antibakteri, anti infeksi bakteri. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari, perak ini biasa digunakan sebagai bahan dari perhiasan. Kemudian emas. Nah, emas ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk pembuatan koin atau logam-logam mulia yang menjadi standar moneter pada kehidupan dunia, pada ekonomi dunia. Kemudian emas ini juga digunakan sebagai alat tukar dan perhiasan. Emas ini juga bisa sebagai pengganti gigi atau gigi palsu. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai ketiga unsur logam transisi ini. Saya mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.